Halo guys, hari ini aku mau sharing-sharing tentang pengalaman aku mondok di Pondok Pesantren Darun Najah. Buat kalian yang masih bingung atau masih bimbang masuk pesantren gaya mondok gaya, nah coba tonton video ini ya. Aku cerita dulu ya, apa alasan aku mau masuk pondok pesantren. Jadi awalnya tuh aku mau masuk SMP negeri, aku udah survei. Terus pokoknya udah kira-kira lah berangkatnya naik apa, habis itu kayak apa aja berkas yang dibutuhin untuk masuk SMP situ. Terus tiba-tiba aku ngeliat, dulu kan pakai line ya kita kalau misalnya komunikasi sama orang kan, belum di WhatsApp gitu. Nah di line itu aku ngeliat kayak teman-teman aku tuh pada masuk pondok semua. Awalnya tuh aku FOMO gitu loh, ikut-ikutan mau ikut mondok juga kayak teman-teman SD aku. Waktu itu hampir 50% dari angkatan waktu angkatan SD aku itu masuk pesantren. Makanya itulah yang membuat aku kayak, mah apa coba masuk pondok aja ya gitu. Terus kayak aku bilang kayak aku ke bunda aku, terus kayak oh ya udah kalau misalnya mau masuk pondok pesantren itu ada om aku tuh lulusan pondok pesantren Darun Najah, alumni sana, alumni Darun Najah. Jadinya aku diusulin untuk masuk sana deh sama ayah aku. Itu kakaknya ayah aku yang alumni Darun Najah. Nah akhirnya aku langsung survei tuh ke sana. Pas survei ke sana, terus kayak yaudah lihat-lihat sambil mantepin hati. Terus ya udah ikut tesnya, dan aku tes bareng temen aku, temen SD aku juga, tapi temen apa ya bahasanya, temen rumah kali ya. Aku daftar ke sana bareng temen aku. Alhamdulillah keterima. Ya udah deh, awal-awal tekad aku nggak sebesar itu sebenarnya aku masuk pondok pesantren gitu, kayak ya udah FOMO aja gitu. Berjalan waktu, tahun pertama aku kayak ya pasti sedih, masih kayak homesick gitu, kayak mana ngisi keluargaku yang jauh padahal di Depok doang gitu kan. Oh iya, FYI aku Darun Najah Jakarta ya, aku alumni Darun Najah Jakarta tahun 2022. Aku masuknya di tahun 2016 gitu. Nah ya udah di tahun pertama tuh cobaannya tuh ada aja gitu, kayak aku sempet kayak selek gitulah sama kakak kelas aku. Kakak kelas aku nih ada aja gitu yang maksudnya kayak dia kayak nggak suka gitu sama aku, terus kayak dia kayak ngejulitin aku gitu lah. Pokoknya pas setiap ketemu tuh kayak dijulitin gitu, terus kayak awal-awal aku kayak gak betah gara-gara gitu, gara kakak kelas itu nyebelin gitu loh. Ada satu kakak kelas yang nyebelin gitu. Terus ditambah lagi ya itu aku masih penyesuaian lah, masih kangen-kangen keluarga, kangen-kangen rumah gitu. Terus pokoknya aku masih kayak beradaptasi lah. Menurut aku tahun yang terberat itu ya di tahun kedua sih, tahun terberat aku di tahun kedua. Nah di tahun kedua ini masa-masa kita tuh udah boleh ikut kegiatan ekskul gitu loh, lebih serius gitu loh. Kelas 1 kan, kalau kelas 1 SMP tuh masih yang kayak ngeliatin kakak kelas ekskul pramuka, ngeliatin kakak kelas ikut marching band ataupun ikut ekskul lah gitu. Nah di kelas 2 inilah kita yang udah mulai daftar gitu. Nah di situ aku punya tekad yang besar untuk ikut pramuka, karena waktu SD itu aku kayak pramuka cadangan gitu loh. Jadi kayak lihat ya aku jadi pramuka inti nanti waktu SMP gitu. Nah makanya waktu SMP aku kayak effort banget untuk bisa masuk pasukan inti di pramuka Darun Najah. Aku tuh sampai bawa tali tambang ke kelas untuk belajar tali temali. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi nunggu gurunya datang atau lagi jam kos gitu, lagi jam kosong, aku kayak belajar tali temali, talinya diiketin ke botol gitu. Terus aku nyoba-nyoba simpul gitu ya, yang ada dulu ada namanya buku Boyman. Kayaknya sekarang masih ada sih, cuma aku udah lama gak baca. Coba waktu itu tuh aku kayak menekuni pramuka banget. Aku langsung belajar morse, semapur, abis itu belajar tali temali, habis itu pengetahuan tentang Baden Powell, tentang pramuka Indonesia. Wah banyak banget yang aku hafalin, karena persaingan pramuka di Darun Najah itu ketat banget. Karena waktu itu tuh kayak yang minat pramuka itu tuh banyak banget, yang minat pasukan pramuka itu tuh banyak banget. Dan dulu tuh waktu kelas 1 atau kelas 2 awal gitu ya, kelas 2 SMP awal tuh ngeliat kakak pramuka tuh kayak keren banget gitu. Makanya pokoknya aku se-effort itu untuk bisa masuk ke pasukan inti pramuka gitu. Bahkan sampai aku tuh kalau ngeliat tulisan-tulisan gitu di suatu tempat, misalnya aku kayak lagi jalan-jalan ke kantin, terus aku ngeliat sebuah tulisan gitu ya, aku translatein ke morse ataupun ke semapur gitu untuk melatih semapur ataupun morse aku gitu. Pokoknya dulu juga seleksi untuk jadi pasukan itu tuh kayak seketat itu, kayak challenging sih. Aku kayak makanya aku masuk pramuka juga karena challenging banget deh, apalagi pramuka Darun Najah tuh kayak apa ya, pokoknya kayak terhits lah pada zamannya gitu. Aku nggak tahu ya, cuma aku rasa kayak gitu ya, cuma mungkin setiap orang beda-beda kali ya. Nah, dan aku ikut pramuka ini tuh sampai aku lulus gitu. Aku aktif di pramuka ini sampai lulus.
karena waktu SMP kelas 2 itu aku banyak dapet pelajaran ataupun banyak dibimbing oleh kakak kelas aku, senior pramuka aku jadi aku tuh kayak ngerasa aku tuh harus terus mengalirkan itu gitu kan. Kakak kelas aku udah ngasih ilmu ke aku, terus aku harus terus alirin itu ke adik kelas aku, jangan sampai ilmunya putus gitu. Makanya aku selalu berpesan sama adik kelas yang pramuka aku tuh kayak, kalian tuh kalau bisa pramukanya tuh terus berjalan, ilmunya tuh jangan sampai berhenti di kalian, terus alirkan terus ilmu yang manfaat itu ke adik-adik kelas kalian. Karena aku rasa kakak kelas aku tuh untuk mengalirkan ilmu itu tuh pasti mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi kayak aku nggak mau perjuangan mereka tuh berhenti di aku aja, karena aku pengen semua yang ikut pramuka tuh merasakan betapa serunya masuk pramuka, betapa challengingnya, betapa apa ya, aku rasanya tuh aku sangat mencintai pramuka gitu. Pokoknya kehidupan aku di pondok tuh memang dipenuhi dengan pramuka, organisasi, terus sama bahasa Arab. Ketiga itu tuh hal yang paling aku suka hidup di pondok pesantren. Ditambah lagi hidup di pondok pesantren itu kan tanpa handphone kan, jadi kayak aku ngerasain kayak hidup kita tuh lebih hidup gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak aku menurutku ya kayak di pondok tuh jadi lebih banyak ngobrol sama teman-teman, karena kan kita nggak ada distraksi handphone ya. Jadi kayak kita kalau waktu kosong tuh ya udah kita ngobrol sama teman, terus kayak bicarain tentang pemikiran kita, ataupun curhat, ataupun kayak tiba-tiba kita punya ide cemerlang untuk melaksanakan kegiatan sesuatu gitu kan, kayak ada aja gitu. Dan itu yang membuat aku selalu kangen sama kehidupan pondok pesantren tuh karena itu gitu. Aku sampai berkaca-kaca gitu, kenapa ya, aku tuh kayak selalu hatiku tuh selalu tertambat pada pondok pesantren, kehidupan pesantren gitu. Karena menurutku kayak ya kehidupan yang berjalan selama 24 jam gitu, tanpa scroll Instagram, TikTok, dan lain-lain gitu. Dan tambah lagi karena kita hidup di pondok 24 jam sama orang yang sama ustazah yang sama teman yang sama, jadi kayak kita punya rasa mengerti yang lebih gitu. Dan jadi setiap ada teman yang misalnya ngelakuin kesalahan, kita tuh lebih ngerti, oh iya dia orangnya kayak gini, makanya dia ngelakuin kayak gitu. Jadi kayak kita tuh gak menyalahkan sesuatu, jadi kayak kita lebih memahami karakter masing-masing dari kita. Jadi kayak kita tuh lebih saling sayang gitu loh sama teman. Makanya banyak alumni yang bilang kayak kebanyakan anak pondok pesantren tuh ya kalau main kadang ya yang paling deket tetap yang anak pondok gitu sama teman pondok gitu. Makanya banyak alumni yang udah tua, udah ibu-ibu gitu ya, terus reuninya ya sama teman pondok gitu ya, maksudnya masih berteman dekat sama teman pondok, nggak putus kontak, dan ya masih dekat gitu. Karena ya itu kita hidup 24 jam sama mereka setiap hari selama 6 tahun gitu kan. Nah dari ketiga hal itulah yang membuat menurut aku ya, pertumbuhan aku itu faktornya adalah 3 hal itu tadi, pramuka, organisasi, dan bahasa Arab. Itu kayak 3 hal yang aku suka dan aku bertumbuh dari situ gitu. Jadi kayak kalau bisa request nih ya Allah, ya Allah, semoga nanti aku diberi kesempatan lagi untuk bisa hidup di lingkungan pesantren lagi. Karena kayak nggak tahu deh, kayak aku tuh kayak kalau ngebayangin kehidupan pesantren tuh kayak aku selalu kayak gamon gitu loh. Nih aku aja udah berkaca-kaca tuh ya. Kayak aku nih ya, misalnya lagi kunjungan ke pondok pesantren buat nengokin adik aku yang lagi di Darun Najah juga waktu itu. Setiap kedengar azan itu kayak selalu dijawab gitu loh, selalu ngebayangin kayak ya Allah kalau misalnya lagi azan, kita lagi berangkat ke masjid terus dengerin azan di masjid rame-rame sama teman-teman, sholat berjamaah, terus ngaji sehari 3 kali, terus kayak ya Allah syahdu banget hidup di sini, aku kangen banget gitu sumpah, kayak amin ya. Makanya itulah yang membuat aku sekarang kayak aku selalu semangat gitu kalau buat acara bareng-bareng sama teman pondok aku, misalnya kayak ada reuni ataupun kita mau ngadain makrab sama teman pondok, aku tuh semangat banget karena kayak iya hatiku tuh selalu tertambat sama mereka gitu loh. Aku selalu ya, mereka tuh udah kayak bener-bener keluarga bagi aku gitu. Dan ya kalau misalnya bisa aku berterima kasih sama orang-orang yang udah ngasih aku ilmu yang banyak, ya bukan hanya ilmu di kelas ya, tapi kayak ilmu di luar kelas, kayak ilmu organisasi, ilmu how to survive gitu, ilmu berkomunikasi yang baik, ilmu leadership kayak gitu tuh kayak aku masih ingat orang-orangnya gitu. Aku masih ingat ustazah favorit aku yang dia tuh pintar banget bahasa Arab gitu. Aku masih ingat kakak kelas aku yang ngajarin aku banyak hal tentang pramuka. Aku masih ingat kakak kelas aku yang zamannya tuh selalu deep gitu di hati aku, di hati teman-temanku kayak ya semoga mereka selalu dilindungi Allah, selalu bersama kasih sayang Allah gitu. Udah nggak fokus nih, pokoknya intinya teman-teman ya yang masih bingung mau masuk pondok pesantren apa enggak,
jangan ragu, sumpah. Aku tuh selalu merekomendasikan teman-teman ataupun kayak siapapun untuk masuk pondok pesantren karena emang seseru itu, sumpah seseru itu. Dan kalau kalian takut misalnya masuk pondok pesantren, bisa nggak sih masuk PTN favorit gitu, kalian tuh jangan ragu. Selagi kalian punya keinginan gigih, itu pasti bisa tercapai. Apalagi waktu ibadah kalian pasti lebih banyak kan di pondok pesantren karena udah dijadwalin gitu kan. Nah, temen aku tuh ada yang masuk ekonomi, yang masuk FEB UI, ada temen aku yang masuk geologi UI, ada temen aku yang masuk IPB, masuk UNJ. Jadi kalian tuh gak usah khawatir gitu loh. Selagi kalian punya kegigihan tuh pasti sampai. Apalagi buat kalian yang targetnya pengen kuliah di Timur Tengah, itu banyak banget linknya dari Darun Najah. Jadi kayak pokoknya gak usah ragu lagi, langsung aja nyantri karena seseru itu ya. Dan alhamdulillah juga itu yang aku dapetin juga di Sastra Arab ini gitu. Kayak gak jauh beda lah kehidupannya sama waktu di pondok pesantren gitu. Ya pokoknya pondok pesantren adalah salah satu hal yang selalu buat aku mellow. Hitungan detik gitu ya, aku langsung kayak ngomongin itu langsung kayak gitu. Kayak ketika aku recap semua kehidupan aku di pondok pesantren tuh kayak indah banget gitu. Kayak gimana caranya balik lagi ke masa-masa itu gitu kayak pokoknya seru banget kayak keren banget. Aku nggak bisa, kayak aku selalu pengen ngomong sekeren itu, pokoknya intinya sekeren itu gitu, seseru itu masuk pondok pesantren gitu. Semua rintangannya kita lewatin bareng teman-teman yang sama-sama pengen sampai lulus, sampai tamat gitu. Itulah yang membuat itu tuh membekas banget di hati kita semua karena kita ngerasain perjuangannya, ngerasain serunya, ngerasain semuanya. Pokoknya masuk pondok pesantren harus ya, walaupun aku selalu pengen balik lagi ke masa-masa itu, cuma kita kan harus tetap hidup terus berjalan. Kita nggak mungkin selamanya SMA, kita nggak mungkin selamanya SMP ya kan. Bisa kita nanti melewati masa kuliah, masa kerja, berkeluarga dan lain-lain. Tapi ya memori itu akan selalu jadi memori yang sangat indah gitu di hidup aku. Nah, bekal yang dikasih sama pondok pesantren Darun Najah ini spesifik ya, aku bilang maksudnya yang Darun Najah kasih ke aku itu bekal yang menurut aku sangat-sangat sangat bermanfaat banget di kehidupan setelah nyantri gitu. Leadership itu sangat-sangat diajarin di pondok pesantren karena organisasinya tuh kayak oke banget gitu. Apalagi kreativitas, mungkin kan namanya pondok pesantren kan kita diminta untuk berpikir gimana caranya, misalnya dengan adanya segini tapi harus jadi keren gitu. Itu kan mengasah kayak pola pikir kreatif kita gitu kan. Jadi kayak apalagi kita juga di kelas 5 kita udah ikut organisasi. Kelas 5 tuh kelas 2 SMA ya, kita udah ikut organisasi. Kita memimpin ribuan santri di pondok pesantren Darun Najah. Terus ditambah lagi kita kelas 6 atau kelas akhir, kelas 3 SMA itu kita udah KMD, coba. Kita udah pengabdian masyarakat, yang mana biasanya KMD itu dilakukan ketika kapan? Kebanyakan itu orang-orang KMD ketika mau jadi kepala sekolah atau kayak udah jadi guru berapa tahun baru ikut KMD gitu loh. Jadi kayak kita udah lulus, kita udah KMD, coba bayangin. Aku tuh selalu kayak kemana-mana tuh kayak aku tuh jadi kayak anggota KMD yang termasuk muda gitu loh. Terus ditambah lagi pengabdian masyarakat, yang mana biasanya orang tuh melakukan pengabdian masyarakat itu ketika kapan? Ketika kuliah. Tapi kita udah pengabdian masyarakat. Aku pikir kayak, kalau aku pikir sekarang ya ya Allah, ternyata yang Darun Najah kasih tuh bener-bener bekal yang manfaat banget gitu buat kehidupan kita setelah nyantri gitu. Makanya walaupun kita di prosesnya itu sambil ngeluh, aduh kapan lulus sih, aduh kapan selesainya sih tugas-tugas ini, kapan sih selesainya organisasi ini gitu. Tapi at the end, ketika kita udah jadi alumni, ketika kita udah menghadapi kehidupan di luar pondok pesantren, itu akan membekas dan menjadi bagian dari diri kita gitu loh. Menjadikan diri kita kayak lebih tough, lebih kuat, lebih kreatif, lebih siap untuk menghadapi kehidupan semua ini gitu. Jadi kalian jangan berpikir bahwa pondok pesantren itu membatasi pola pikir kalian atau pondok pesantren membatasi masa depan kalian, enggak sama sekali. Karena teman-teman aku itu kayak bisa kuliah di PTN top, bisa kuliah di luar negeri. Teman aku ada yang kuliah di Taiwan, teman aku ada yang kuliah di Telkom. Wah banyak banget deh pokoknya di Mesir, apalagi di Mesir ya, di Mesir di Saudi itu udah jalur DE itu udah banyak banget
banget itu ke sana gitu. Makanya ini honest review dari aku as alumni Pondok Pesantren Darun Najah angkatan 45 lulus tahun 2022. Aku sangat merindukan kehidupan pondok pesantren itu. Pokoknya kalian jangan ragu lagi, langsung aja ajak orang tua kamu survei pada pesantren yang kamu mau, atau yang deket kayak aku jadi alumni Darun Najah juga banyak kan cabangnya, sekarang udah lebih dari 20 ya. Jangan ragu deh, pokoknya bismillah. Kalau kamu punya tekad yang kuat, apapun rintangannya pasti bakal jadi seru dan pasti akan menjadikan diri kamu lebih berkembang dari sebelumnya. Segitu dulu ya dari aku. Salam santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.